Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu tinjauan ulang pemikiran ekonomi mainstream. Pada pertemuan sesi 1 ini, kita akan mempelajari tentang tinjauan ulang pemikiran ekonomi mainstream yang terdiri dari pemikiran ekonomi masa praklasik, masa klasik, masa neoklasik, dan masa Keynesian sebagai sebuah arus utama dalam pemikiran ekonomi konvensional. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat menjelaskan ciri, ajaran pokok, dan evaluasi pemikiran ekonomi mazhab praklasik, mazhab klasik, dan mazhab neoklasik, dan mazhab Keynesian. Jadi ada 4 ya yang harus kalian pahami, yang nantinya kalian bisa menjelaskan dari ciri-cirinya, ajaran pokoknya, dan evaluasi dari pemikirannya. Ya, ada 4. Yang pertama adalah praklasik, ya. Yang kedua klasik, yang ketiga neoklasik, dan yang keempat Keynesian. Jadi dari 4-empatnya ini kalian harus bisa menjelaskan, ya. Kita mulai dari yang pertama. Sudah jelas ya? Di layar sudah jelas belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Keluar. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi masa praklasik, ya. Yang pertama adalah pemikiran ekonomi praklasik. Catat ya. Yang akan kita bahas dari praklasik ini, yang pertama adalah apa yang menjadi ciri pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Yang kedua, apa saja ajaran-ajaran pokok ekonominya. Dan yang ketiga, apa yang menjadi evaluasi terhadap pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Pemikiran ekonomi didasarkan dari rasa keadilan, itu yang pertama, kelayakan, dan kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur, ya. Itu yang terjadi pada masa praklasik. Jadi yang pertama, adanya rasa keadilan. Dibandingkan dengan sekarang, rasa keadilan itu sudah muncul pada masa praklasik, ya. Dan juga kelayakan dari apa yang akan kita perbuat, apa yang dihasilkan dari produksi sampai distribusi, itu sudah ada di masa praklasik.
dan kepatuhan terhadap aturan-aturan itu juga sudah ada di masyarakat praklasik. Kemudian siapa saja tokoh-tokohnya pada masa praklasik ini? Yang pertama, filsuf Yunani yang memberikan sumbangsi terhadap pemikiran ekonomi pada praklasik, yaitu namanya Plato. Ya. Plato ini menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara itu tergantung dari pembagian kerjanya. Kemudian pembagian kerja berawal dari keinginan seseorang untuk memperoleh barang dan jasa melebihi kebutuhannya. Ya. Jadi Plato ini membagi kerja itu jadi dua, ya. Jadi dua, biar lebih fokus. Jadi ada yang umum, ada yang spesialis. Yang dimaksudkan Plato ini agar orang pada saat itu lebih fokus pada satu pekerjaan, sehingga akhirnya akan menjadi orang yang spesialis. Ya. Kemudian setelah pekerjaannya itu dibagi-bagi, misalkan pada tukang jahit, misalkan kalau sekarang itu misalkan tukang jahit, jadi ada yang bagian motong, ya, ada yang bagian menjahit, ada juga yang bagian bordir. Seperti itu yang dimaksud Plato. Jadi satu orang fokus pada satu pekerjaan, bagian potongnya sendiri, bagian menjahitnya sendiri, bagian bordirnya sendiri. Jadi sehingga akhirnya akan spesialis, akan fokus pada kerjaan masing-masing dan menjadi ahli dalam bidangnya. Itu contoh sederhana. Kemudian yang kedua adalah Aristoteles, ya. Setelah kita mendapatkan tentang fungsi dari uang itu sebagai alat tukar, setelah kita bekerja, kemudian kita menghasilkan uang, fungsinya uang itu sebagai apa? Sebagai alat tukar. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai alat ukur. Dan diapain lagi uang itu? Disimpan sebagai kekayaan, ya. Selain itu, uang tidak dapat diperbanyak melalui sistem bunga. Berarti di zamannya Aristoteles ini sudah tidak mau memakai sistem ribawi, ya. Pemikiran ekonomi Aristoteles ini tentang apa? Tentang konsep harga, tentang nilai. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu terbatas dan keinginannya itu tanpa batas. Ya. Manusianya terbatas, tapi keinginannya melampaui batas. Ya. Jadi kadang kita itu keserakahan itu ada di dalam benak kita, ya. Yang penting kita untung, yang lain buntung, nggak masalah. Jadi karena keinginannya ini tanpa batas ini, makanya ekonomi Islam ini datang untuk mengaturnya. Kemudian pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno terdapat 3 mazhab. Yang pertama, pemikiran ekonomi pada masa Yunani kuno itu terdapat 3 mazhab.
Yang pertama, skolastik. Ciri utamanya pemikiran ini yaitu masalah etis dan keadilan dalam hubungan ekonomi. Ya. Jadi kalau kita membeli suatu barang dengan harga 5.000, kemudian kita ambil untung 1.000, itu masih dalam tahap etis. Namun tatkala kita beli barang 5.000, kita jual 100.000, itu sudah tidak etis. Kapan terjadi? Di Indonesia kemarin pada saat COVID melanda negeri Indonesia, ya. Banyak masker-masker yang harganya 5.000 dijual 100.000. Ya, itu tidak etis dan juga tidak adil. Padahal kaum skolastik ini sudah mempraktekkan etis dan keadilan itu dalam hubungan ekonomi. Selanjutnya, aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Ya, nggak mau. Kaum skolastik ini sudah nggak mau. Pemikiran selanjutnya tentang harga yang adil dan pantas serta tidak memperbolehkan bunga. Sudah anti ribawi juga. Ya. Jadi walaupun di zaman Yunani kuno agamanya bukan Islam, namun sudah anti bunga. Ya. Makanya kita malu kalau kita sekarang sudah berada di zaman yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan syariah, semuanya dikaitkan dengan syariah, semuanya dikaitkan dengan Islam, namun prakteknya di lapangan kita tetap mempraktekkan ribawi. Nggak boleh, ya. Malu sama orang-orang dahulu, walaupun agamanya bukan Islam, namun mereka sudah tidak mempraktekkan ribawi. Ya. Yang kedua, mazhab merkantilisme. Merkantilisme ini untuk meningkatkan kekayaan negara melalui pajak, melalui perdagangan dan industri. Sudah mulai modern, ya. Selain itu, mazhab merkantilisme ini memprioritaskan kerajinan, neraca perdagangan, dan menghimpun logam mulia. Ya. Jadi betul-betul sudah ditata. Nantinya dari penghasilan itu ada yang dikenakan pajak. Di Indonesia juga, ya, pajaknya 2,5% sampai 10%. Ya. Pajak kalau kalian pergi ke mana? Ke warung, ke restoran, kalau sudah dimintai struknya itu, dibawa sendiri, itu sudah termasuk pajak 10%. Jadi misalkan kalian itu habisnya 30.000, kalian itu akan membayar 33.000. Ya. Yang ketiga, yaitu mazhab fisikorat, yaitu pemerintah mengungkung produksi, membatasi eksperimen, metode produksi dan selera konsumen. Jadi dibatasi. Di samping itu, merkantilisme telah melahirkan korupsi dalam skala nasionalis. Wah, ini dalam skala nasional. Pada waktu kapan di Indonesia ini terjadi? Ada yang tahu? Jadi warna mobil hanya 2 saja. Kalau tidak silver, itu warnanya hitam. Warna mobil hanya 2 saja. Kalau tidak hitam dan silver. 2 saja. Pada zaman kapan itu? Ada yang tahu?
Ayo, ada yang tahu belum? Belum tahu atau nggak tahu? Kita harus bisa menghubungkan masa praklasik ini dengan kejadian yang terjadi di negeri kita, biar kita tambah paham. Ada yang tahu? Pernah enggak? Ada produksi mobil itu hanya 2 warna saja. Kalau tidak silver, hitam. Pada zamannya siapa itu? Presidennya, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak ini? Oh, nggak ada yang jawab. Hah? Tidak, Pak. Tuh, oh, tidak. Berarti nggak tahu ya. Itu terjadi pada masa presidennya Bapak Soeharto. Ya. Jadi nggak ada mobil warnanya putih, itu nggak ada. Merah nggak ada. Kuning apalagi nggak ada. Ya. Harus fokus ya, karena ini kita mempelajari sejarah ya. Sejarah sehingga nanti sampai pada pemikiran ekonomi Islam. Ya. Jadi sejarahnya ini kita mulai dari masa praklasiknya. Pada masa merkantilisme itu sudah banyak korupsi-korupsinya. Termasuk sekarang sudah banyak juga ya. Banyak yang tertangkap pelaku korupsinya, yang dinamakan koruptor sudah banyak yang tertangkapnya. Pokok-pokok ajaran perekonomian merkantilisme terdapat 7 prinsip. Merkantilisme itu ada 7 prinsip. Yang pertama, emas dan perak merupakan bentuk kekayaan yang disukai. Ya. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, kebijaksanaan ekspor impor. Yang keempat, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan kolonial. Jadi pada masa merkantilisme ini, itu emas dan perak itu sebagai pedoman bahwa negara itu termasuk negara yang mampu, ya, yang banyak uangnya, ya. Kemudian kebijaksanaan ekspor impor, yaitu memperbanyak ekspor agar mendapatkan banyak uang, mensedikitkan impor, ya. Jadi banyak ekspornya ketimbang impornya, ya. Kolonial itu masa penjajahan, ya. Jadi menjarah dari yang negaranya lemah dijarah ya, dijajah, termasuk Indonesia, ya. Indonesia itu negara yang kaya, ya, yang banyak rempah-rempahnya, ya, padi, banyak makanan pokok, padi, jagung dan sebagainya. Kemudian terjadi juga penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap gerakan mobilitas barang. Pemerintahan pusat yang kuat dan kebijaksanaan kependudukan. Jadi ada 7, ya, ada 7 prinsip pada perekonomian merkantilisme. Makanya nanti dibaca-baca ya. Pokok-pokok ajaran yang kedua yaitu pokok ajaran perekonomian fisiokrat, ya. Terdapat 5 prinsip, yaitu ordo natural, yang kedua laissez-faire, yang ketiga laissez-passer,
Yang keempat, tekanan pada sektor pertanian. Pajak tunggal atas pemilik tanah, dan yang terakhir, antar hubungan sektor ekonomi. Jadi ada 5 prinsip pada perekonomian fisiokrat. Terus yang ketiga, evaluasi. Evaluasi terhadap pemikiran ekonomi masa praklasik berdasarkan mazhab merkantilisme yang berpatokan terhadap sektor industri. Jadi kalau merkantilisme itu hasil evaluasinya itu berdasarkan berpatokan terhadap sektor industri, itu merkantilisme ya. Sedangkan fisiokrat terhadap sektor pertanian ya. Fokusnya hanya sektor pertanian. Kalau fisiokrat itu fokus pada sektor pertanian saja. Ciri pemikiran ekonomi yang masih tradisional yaitu hanya berpatokan pada salah satu sektor industri atau pertanian. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya pada masa praklasik itu, yang masih tradisional itu hanya berpatokan pada salah satu sektor saja, industri atau pertanian. Kalau industri itu merkantilisme, kalau pertanian itu fisiokratnya. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. Jadi, ciri pemikiran ekonomi yang masih tradisional berpatokan pada satu sektor saja. Ya. Sektor industri itu merkantilisme, sektor pertanian itu fisiokrat. Pada hakikatnya, semua sektor perekonomian bisa berjalan beriringan untuk satu dengan yang lainnya menopang. Ya. Untuk support, kalau hanya sektor pertanian saja, tatkala terjadi wabahnya, penyakit, misalkan padi kena orang, akhirnya rusak. Tatkala rusak, kalau hanya fokus pada pertanian saja, akhirnya perekonomian akan terganggu. Ya. Yang kedua, sekarang masuk pada pemikiran ekonomi masa klasik. Tadi praklasik, sekarang masuk pada masa klasik. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pemikiran mazhab klasik ini, yang pertama adalah sistem laissez-faire dan laissez-passer, ya, di mana pemerintah tidak ikut campur dalam urusan perekonomian. Yang kedua, aktivitas ekonomi di pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Semua harga barang, jasa, dan faktor-faktor produksi fleksibel mengikuti permintaan dan penawaran. Dan yang ketiga, berlakunya hukum Say. Say ini, supply creates its own demand. Penawaran yang akan mendorong permintaan. Kemudian yang keempat, motivasi masyarakat memegang atau membutuhkan uang hanya memenuhi kebutuhan transaksi saja. Karena itu, fungsi uang dalam model klasik hanya sebagai unit of account dan medium. Ya. Kemudian tokoh-tokohnya
Tokoh-tokoh dalam mazhab klasik ini yang terkenal dan dikenal itu yang pertama Adam Smith. Ya, Adam Smith itu sebelah kiri. Ya. Lahir pada tahun 1723 dan wafat 1790. Ya. Yang kedua, Thomas Robert Malthus. Itu gambarnya dari kiri nomor 2. Ya. Dan yang ketiga, David Ricardo, tengah-tengah itu. Dan yang keempat, Jim Baptiste Say, yang dikenal dengan tadi hukumnya hukum Say. Ya. Terus yang kelima, John Stuart Mill, yang kanan sendiri. Kemudian dijelaskan tentang asumsi-asumsi tadi. Asumsi-asumsi mazhab klasik yaitu sistem ekonomi laissez-faire, aktivitas pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja, hukum Say, dan uang hanya memenuhi kebutuhan transaksi saja, tidak lebih, hanya cukup untuk bertukar barang saja. Di situ tokoh dan pemikiran mazhab klasik yaitu Adam Smith. Ya. Menurut Adam Smith, produksi barang dan jasa merupakan sumber kemakmuran suatu negara, serta manusia bersikap rakus dan egois. Selanjutnya, menurut Thomas Robert Malthus, mengatakan bahwa manusia berkembang sesuai dengan deret ukurnya. Kemudian menurut David Ricardo, pemikirannya yaitu teori harga relatif, sewa tanah, nilai kerja, upah alami, uang, dan teori keuntungan komparatif dari perdagangan internasional. Kemudian menurut J.B. Say, teori ekonomi yang dihasilkan adalah setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri, disebut juga hukum Say. Hukum Say ini yang tadi diterangkan di depan, ada penawaran, ada permintaan. Misalkan penawarannya tinggi, permintaannya sedikit, apa yang terjadi pada harga barang? Ada yang tahu? Penawarannya banyak, barangnya di pasar banyak, namun permintaannya sedikit. Terhadap harga apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak ini? Cabai di pasar banyak stoknya, tapi yang membutuhkan cabai sedikit. Harganya cabai bagaimana? Waduh, repot kalau seperti anak SD nanti ini. Turun, Pak. Harganya turun, gitu loh. Dijawab. Ya. Kalau penawarannya sedikit, permintaannya banyak, terus apa yang terjadi pada harga? Turun banyak ya. Hah? Naik, Pak. Kenapa? Naik, Pak. Harganya naik, gitu loh. Katanya mau belajar ekonomi. Kok turun? Naik, ya. Barangnya sedikit, yang membutuhkan banyak, ya. Itu naik harganya, ya. Paham ya? Kemudian kita akan masuk pada neoklasik. Ada 4 ya tadi ya. Mazhab neoklasik lahir berkaitan dengan masalah ekonomi sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Pemikiran-pemikiran ekonomi klasik yang diaplikasikan dalam revolusi industri
tidak sepenuhnya memberikan solusi. Ya. Terbukti masih tingginya kemiskinan masyarakat meskipun tingkat produktivitasnya tinggi. Dan sejarah membuktikan bahwa naiknya pendapatan nasional tidak selalu disertai dengan jaminan pemerataan di antara lapisan masyarakatnya. Di Indonesia itu ada sultan-sultannya, maksudnya sultan yang kaya-kaya itu loh. Namun juga banyak yang miskin-miskin, jadi pemerataannya tidak merata, kekayaannya, ekonominya tidak merata. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencemooh ajaran klasik seperti lahirnya pemikiran sosialisme, dukungan terhadap serikat buruh, atau tuntutan terhadap intervensi pemerintah untuk mengatur perekonomian ditentang oleh kaum neoklasik. Tak boleh ikut-ikutnya. Yang mana berpendapat bahwa meskipun teori-teori yang dilahirkan mazhab klasik tidak cermat, namun pandangan kebijaksanaannya mereka tepat. Walaupun tidak cermat, namun pandangan dan kebijaksanaan dari pemerintahnya itu memang tepat. Masanya siapa itu? Kalau di Indonesia masanya siapa? Ada yang tahu enggak ini? Kalau di Indonesia masanya siapa? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, masa di Indonesia nggak tahu? Walaupun tidak tapi kebijaksanaannya yang diambil selalu tepat. Ya. Pada masa apa itu? Masa Gus Dur, ya. Tokoh dalam pemikiran mazhab neoklasik, ya. Ada yang namanya Hendrik Goosen. Ada juga yang namanya Kathmandu. Ada yang juga mazhab Lausanne ini. Tokoh pertama adalah Leon Walras, yang juga dianggap sebagai pendiri aliran mazhab Lausanne. Ya, Lausanne ini Leon Walras ya, pendirinya. Yang keempat, mazhab Cambridge, yaitu pelopor aliran mazhab Cambridge adalah Alfred Marshall. Jadi ada 4 tokoh ya, Hendrik, kemudian Kathmandu, kemudian Leon Walras, dan yang keempat adalah Alfred Marshall. Jadi ada 4 tokoh-tokohnya, harus dihafal tokoh-tokohnya itu. Kemudian mazhab neoklasik lahir berkaitan dengan masalah ekonomi sosial. Sudah ya ini? Oh iya sudah. Salah ngetik saya. Oke, pokok-pokok ajaran mazhab neoklasik terdiri dari 10 prinsip. Yang pertama terpusat pada konsep marginal. Yang kedua mengharustamakan pendekatan mikro, mengharusutamakan. Yang ketiga penggunaan metode abstrak deduktif. Yang keempat pendekatan keseimbangan. Yang kelima pengintegrasian tanah dan modal. Yang keenam, perilaku ekonomi rasional. Ketujuh, keterlibatan pemerintah minimal. Ya. Ini kalau yang tadi mazhab klasik sudah nggak mau pemerintah itu ikut campur. Namun di sini minimal ikut campur. Yang kedelapan, penekanan pada persaingan murni.
Jadi nggak ada monopoli ya. Yang kesembilan, teori harga yang berorientasi pada permintaan. Yang kesepuluh, penekanan pada guna subjektif. Hasil pemikiran kaum marginalis atau neoklasik ini tetap menguntungkan kaum berada. Kaum yang kaya raya tetap kaya, ya. Sama halnya dengan mazhab klasik yang pada umumnya menentang intervensi pemerintah dalam perekonomian. Jadi walaupun pemerintah ikut campur, namun keterlibatannya, kebijaksanaannya hanya sedikit, hampir sama dengan mazhab klasik. Kemudian yang terakhir, pemikirannya Keynes. Mazhabnya namanya Keynesian, ya itu fotonya Keynes. Dalam kegiatan belajar ini akan membahas tentang apa yang menjadi ciri pemikiran ekonomi pada masa neoklasik, apa saja ajaran-ajaran pokok ekonominya, dan apa yang menjadi evaluasi terhadap pemikiran ekonomi pada masa klasik dalam menjelaskan permasalahan ekonomi. Semakin ke sini semakin jelas ya. Nah, salah satunya adalah Alvin Hansen ini. Penganut mazhab Keynes itu Alvin Hansen ini. Alvin Hansen ini merupakan salah satu tokoh ekonom yang menganut mazhab Keynes. Itu karya-karyanya, lulusan Harvard University. Di mana Harvard University itu? Ada yang tahu kampus mana? Harvard University, kampus mana? Di Indonesia atau di luar negeri itu? Hah? Luar negeri, Pak. Iya, kampus di mana? Harvard. Ada yang tahu enggak? Amerika Serikat. Amerika Serikat. Iya tak? Bener. Bener apa, Pak? Loh, saya kan nanya. Coba dilihat dulu. Di mana Harvard itu? Di mana? Ada yang tahu? Kampusnya di mana? Amerika Serikat, Pak. Amerika Serikat. Oke, bener berarti ya. Kemudian nah, udah pernah mendapatkan pelajaran ini? Sudah pernah belum? Apa itu tabungan dan investasi itu? Ada yang tahu enggak hubungannya itu? Itu kurva apa namanya itu? Apa kaitannya tabungan sama pendapatan nasional? Ada yang tahu enggak? Jumlah tabungan dengan pendapatan nasional, apa hubungannya? Ada yang tahu? Semakin tinggi pendapatannya, maka semakin
banyak tabungannya, ya toh. Iya. Kalian kalau berdagang kemudian untungnya banyak, berarti tabungannya yang harus kita tabungkan, lebihnya yang kita tabungkan juga semakin banyak. Paham ya? Itu teorinya Keynes ya. Kalau pendapatannya kalian banyak, yang ditabung juga akan semakin banyak ya. Itu kata teori dari Keynes ya. Kemudian ada lagi satu kurva lagi. Oke. Ini pandangnya Keynes terhadap penentuan suku bunga. Kalau penawarannya sedikit, kemudian permintaannya banyak, menyebabkan suku bunga itu naik ya. Kalau sebaliknya, penawarannya sedikit, penawarannya banyak, namun permintaan uang di masyarakat itu sedikit, itu menyebabkan suku bunga menurun ya. Karena kita tidak bisa lepas dari Bank Indonesia ya kalau di Indonesia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Keynes ini? Keynes melakukan suatu pendekatan baru di dalam menganalisis pola kegiatan ekonomi masyarakat dan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi serta tingkat produksi nasionalnya. Tokoh dan pemikiran market Keynesian ini yang pertama adalah John Maynard Keynes, menghasilkan teori kesempatan kerja, suku bunga, uang, hasrat konsumsi, efisiensi marginal dari investasi modal, dan perlu peran pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Alvin Hansen, menghasilkan teori tentang ISLM model, yang merancang kebijakan fiskal, konsultan Federal Reserve Board, Departemen Keuangan, dan menciptakan suatu sistem keamanan sosial. Jadi ada dua ya. Ada dua tokoh dari pemikiran mazhab Keynesian ini. Yang pertama adalah John Maynard Keynes ya, itu orangnya sendiri. Yang kedua adalah Alvin Hansen ya. Kemudian pokok-pokok dari ajaran mazhab Keynesian ini, yang pertama makroekonomi. Makroekonomi ada yang tahu? Ada yang sudah diajari makroekonomi? Belum? Sudah atau belum? Ada yang sudah belajar makroekonomi? Ya Pak, pernah Pak. Pernah, semester berapa? Di semester kemarin, semester 3. Semester 3. Apa Mas makroekonomi itu? Makroekonomi Apa makroekonomi? ini Pak, sistem pengelolaan ekonomi yang berskala besar yang Apa yang contohnya? didasari pada ajaran syariat Islam. Ini masih belum ke syariat Islam, ini masih Formal. masih mazhab Keynesian, masih belum. Apa makroekonomi itu? Kenapa Pak?
Yang dimaksud makroekonomi apa yang dipelajari? Kebijakan dalam pengelolaan ekonomi berskala besar, Pak. Ya apa contohnya? Seperti riba, kemarin itu kita pernah belajar tentang riba, boror, itu, Pak. Bukan masalah itu, ekonomi apa itu? Ini makroekonomi, bukan ekonomi Islam. Masa Kemarin nggak belajar. diajarkan itu kemarin? Iya, Pak. Siapa yang ngajar, Mas? Ustadz Ali Imron kalau tidak salah. Ali Imron? Iya, Pak. Loh, kok Iya, udah Mas masuk ke Syahid. sana? Mas Syahid, iya. Kok masuk ke ekonomi Salah Islam? itu, salah. Hah? Siapa? Gimana teman-teman yang lain? Bu Cindy, Ustaz. Bu Cindy ngajari ekonomi, makroekonomi. Ya, makroekonomi Islam. Oh, makroekonomi Islam. Yang kita bahas di sini makroekonomi ya, konven masih ya. Apa sih, fokus kepada apa sih makroekonomi itu? Pernah dengar PDB, GDP, pernah? Pernah. Apa itu PDB? Loh, apa PDB? PDB apa PDB? Produk domestik bruto. Produk domestik bruto. Kalau GDP? GDP. Dicatat ya, kalau nggak dicatat nggak bisa. Harus dicatat. Apa GDP itu? GDP, ada yang tahu? Gross domestic product. Gross domestic produk. Apa bedanya PDB dan GDP? Apa bedanya PDB dan GDP? Yang PDB tadi apa, Mbak? Produk domestik bruto. Ya, Ustaz. Terus yang GDP, Gross domestic product. apa bedanya? Apa bedanya? Loh, kok nggak ngerti, pripun kok nggak ngerti nih, ya? Loh, kok hilang? Jadi makroekonomi itu yang dibahas ya itu tentang PDB tadi. PDB dan GDP itu sama. Kalau PDB itu bahasa Indonesianya, kalau yang bahasa Inggrisnya GDP ya, nggak usah takut ya. Terus yang dibahas juga tentang inflasi ya.
tentang pengangguran, tentang kebijaksanaan fiskal, tentang moneter, ya, dan juga tentang perdagangan ekspor maupun impor. Itu termasuk pada makroekonomi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kiblat pada sisi permintaan, yaitu menganalisis tentang peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu instabilitas dalam perekonomian, bahwa besaran investasi ditentukan oleh suku bunga dan efisiensi marginal investasi. Yang keempat, harga dan buruh, upah yang kaku. Yang kelima, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang aktif. Ya, itulah pokok-pokok ajaran dari mazhab Keynesian. Kemudian bisa ndak ini jawab ini nih, latihan soal. Bisa ndak ini? PR ya ini ya. Halo? Kok hilang? Kok hilang semua ini? Mana ini tolong? Ya, Ustaz. Anunya dibuka videonya, Ya. dibuka videonya. Nggih, Pak. Jadi kalau nggak Iya. dibuka, kita tutup aja. Memang belajar sejarah seperti itu. Nanti ngantuk ya. Ini cerita ya, namanya sejarah yang terjadi di masa lampau yang diceritakan ke masa sekarang ya. Itu ya, di screenshot ya, itu buat PR besok ya. Yang pertama, jelaskan ciri utama pemikiran ekonomi masa praklasi. Yang ringkas ya jawabannya, nggak usah panjang-panjang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hukum Say? Yang ketiga, sebutkan asumsi dasar mazhab klasik. Yang keempat, mengapa mazhab neoklasik itu lahir? Yang kelima, jelaskan pokok ajaran mazhab Keynesian. Ya, ada 5 soal, di screenshot boleh, ditulis boleh ya. Nanti saya masukkan ke Google Classroom ya. GSR, GCR, Google Classroom, GCR ya. Baik, yang terakhir, ada soal pilihan ganda. Ini pasti bisa semua ya. Ayo, yang pertama, tokoh yang mengemukakan teori pembagian kerja biar fokus. Plato, pinter ya. Yang kedua, mazhab yang menekankan perdagangan dan industri adalah mazhabnya siapa? Ada yang industri, ada yang pertanian tadi. Kalau yang perdagangan dan industri, mazhabnya siapa? Kalau yang pertanian tadi, mazhabnya siapa? Kira. Hah? Kalau yang pertanian mazhabnya siapa? Pertanian tadi mazhabnya siapa? Kalau pertanian, mazhabnya Fisiokrat. Kalau perdagangan dan industri, mazhabnya siapa? Ada yang tahu?
Neoklasik. Salah, masih belum. C Pak, C. Apa? Sebutkan. Merkantilisme. Merkantilisme, ya. Kemudian yang terakhir. Hukum supply create its own demand dikemukakan oleh, wah ini hukum Say, ini hukum Say. JB Say. Hah? B. JB Say. Ya, oke. Kemudian yang keempat, tokoh utama mazhab Keynesian adalah John Maynard Keynes. yang bawah, yang C, yaitu C. Keynes sendiri, ya, tokoh utamanya. Yang terakhir, pendekatan utama mazhab neoklasik adalah neoklasik. Makroekonomi Pak. Makroekonomi punyanya siapa? Punyanya Keynes. Tadi siapa ya? Oh. Punyanya siapa? Mazhab neoklasik apa? Pendekatannya pakai pendekatan apa? Marginal, ya. Oke, belajar dulu. Pemanasan ya. Pemanasan. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan sesi kedua, ya. Cuma 4 itu tok ya. Apa saja? Klasik, neoklasik, dan Keynesian. Harus 4 itu mudah itu ya. Coba kalian nanti rangkum, terus buat perbedaannya dan persamaannya. Nanti gampang untuk mengingatnya. Ya. Ada berapa? Ada 4 ya. 1 praklasik. Yang kedua klasik. Yang ketiga neoklasik. Yang keempat neoklasik. Oke, mudah dong. Janes. Karena baru ya, Udah. baru. Kalau baru itu kayak gimana gitu, kayak mau ngantuk gimana gitu. Ya gitu ya, PR-nya nanti dikerjakan. Terus kalau bisa kalian rangkum persamaan dan perbedaannya sehingga mudah untuk dihafal, dipahami ya. Oke, ada pertanyaan? Ini udah lewat setengah jam ya. Besok kalau bisa jam 1 kurang 5 menit sudah standby ya. Karena kita akan berbenturan dengan kelas selanjutnya ya. Diharapkan untuk pertemuan yang akan datang jam 1 kurang 5 sudah standby ya, sudah persiapan betul-betul, bukunya disiapkan, terus bolpennya disiapkan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi wasilah kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.